Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Karlina Paelongan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai grafemik yang terdiri dari grafem fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu grafemik. Nah, grafemik adalah studi linguistik tentang sistem penulisan dan komponen dasarnya yaitu grafem. Grafemik meliputi aturan-aturan yang membatasi urutan huruf dalam bahasa-bahasa alfabetik yang disebut grafotaktik. Secara khusus, grafemik adalah penyelidikan mengenai tulisan atau huruf dalam sistem aksara. Studi grafemik berguna dalam mendeteksi kesalahan oleh sistem pengenalan karakter optik. Yang pertama, grafem fonem bahasa Indonesia. Nah, grafem fonem bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama, grafem fonem vokal. Yang kedua, grafem fonem konsonan. Dan yang ketiga, grafem fonem diftong. Yang pertama, grafem fonem vokal. Bisa kita lihat pada tabel. Yang pertama, fonem I. Alofonnya ada 2, yaitu I tinggi atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Grafemnya tetap I. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata itu. Kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata apik. Dan jika terdapat di akhir misalnya kata api. Kemudian yang kedua, fonem E. Alofonnya ada 3, yaitu yang pertama E tengah atas depan tak bundar, yang kedua E tengah bawah depan tak bundar, dan yang ketiga E tengah atas pusat tak bundar. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata ekor, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata monyet, kemudian jika terdapat di akhir misalnya kata sate. Kemudian selanjutnya fonem U. Alofonnya ada 2, yaitu yang pertama U tinggi atas belakang bundar dan yang kedua U tinggi bawah belakang bundar. Grafemnya tetap U. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata uji, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata dapur, dan jika terdapat di akhir misalnya kata lagu. Selanjutnya fonem O. Alofonnya juga ada 2, yaitu yang pertama O tengah atas belakang bundar dan yang kedua O tengah bawah belakang bundar. Grafemnya tetap O. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata obat, jika terdapat di tengah misalnya kata ekor, dan jika terdapat di akhir misalnya kata bakso. Selanjutnya fonem A. Alofonnya tetap A, grafemnya juga tetap A. Contohnya jika terdapat di awal itu kata api, jika terdapat di tengah misalnya kata pisah, dan jika terdapat di akhir misalnya kata lupa. Yang kedua, grafem fonem konsonan. Yang pertama, fonem B. Alofonnya ep. Grafemnya B. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata baku, jika terdapat di tengah misalnya kata rebut, dan jika terdapat di akhir misalnya kata jawab. Kemudian yang kedua, fonem P. Alofonnya P, grafemnya juga P. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata paku, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata bapak, kemudian jika terdapat di akhir misalnya kata sikap. Selanjutnya fonem M. Alofonnya em, grafemnya M. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata muka, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata aman, dan jika terdapat di akhir misalnya kata dalam. Selanjutnya fonem W. Alofonnya W, grafemnya ada 2, yaitu W dan U. Contohnya jika terdapat di awal misalnya pada kata waris, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata awan.
Jika grafem U bisa kita lihat contohnya jika terdapat di akhir misalnya kata limau. Selanjutnya fonem F. Allofonnya F, grafemnya ada dua juga, yaitu F dan V. Contoh grafem F jika terdapat di awal misalnya kata fasi, jika terdapat di tengah misalnya kata sifat, dan jika terdapat di akhir misalnya kata aktif. Sedangkan fonem V misalnya jika terdapat di awal contoh katanya itu vitamin, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata aftur, namun tidak ada yang terdapat di akhir. Selanjutnya fonem D, allofonnya yaitu et, grafemnya D. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata data, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata adat, dan jika terdapat di akhir misalnya kata abad. Yang berikut fonem T. Allofonnya T, grafemnya juga tetap T. Contoh jika terdapat di awal misalnya pada kata tari, jika terdapat di tengah misalnya kata batik, dan jika terdapat di akhir misalnya kata dekat. Kemudian fonem N. Allofonnya N, grafemnya juga N. Misalnya jika terdapat di awal contohnya kata nasi, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata tanam, dan jika terdapat di akhir misalnya kata jalan. Selanjutnya fonem L. Allofonnya L, grafemnya L. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata lari, jika terdapat di tengah misalnya kata malam, dan jika terdapat di akhir misalnya kata batal. Selanjutnya fonem R. Allofonnya R, grafemnya R. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata rasa, jika terdapat di tengah misalnya keras, dan jika terdapat di akhir misalnya kata benar. Selanjutnya fonem Z. Allofonnya Z, grafemnya Z. Contohnya jika terdapat di awal misalnya kata zakat, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata razia, dan jika terdapat di akhir misalnya kata aziz. Selanjutnya fonem S. Allofonnya S, grafemnya juga S. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata sakit, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata asap, dan jika terdapat di akhir misalnya kata balas. Selanjutnya fonem F. Allofonnya F, grafemnya SY. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata syahid, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata asyar, dan jika terdapat di akhir misalnya kata arashi. Selanjutnya yaitu fonem N. Allofonnya N, grafemnya NY. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata nyala, jika terdapat di tengah misalnya kata banyak. Kemudian fonem J. Allofonnya E, grafemnya J. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata jala, dan jika terdapat di tengah misalnya kata ajal. Kemudian selanjutnya fonem C. Allofonnya C, grafemnya juga C. Misalnya jika terdapat di awal contohnya kata cari, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata acar. Kemudian fonem Y. Allofonnya Y, grafemnya ada dua yaitu Y dan I. Contoh jika terdapat di awal fonem grafem Y kata yatim, kemudian jika terdapat di tengah contohnya itu kata ayun. Kemudian grafem I hanya terdapat di akhir, contohnya itu kata lalai. Selanjutnya fonem G. Allofonnya ada dua yaitu G dan K. Grafemnya ada dua juga yaitu G dan K. Misalnya jika terdapat di awal itu kata gila, kemudian jika terdapat di tengah yaitu kata lagu, kemudian jika di akhir itu kata gudeg. Selanjutnya fonem K. Allofonnya K, grafemnya juga tetap K. Contoh jika terdapat di awal misalnya itu kata kira, jika terdapat di tengah misalnya kata akai, dan jika terdapat di akhir misalnya kata jarak. Selanjutnya fonem N. Allofonnya
N, grafemnya NG. Contoh jika terdapat di awal misalnya kata nganga, kemudian jika terdapat di tengah misalnya kata angin, dan jika terdapat di akhir misalnya kata abang. Selanjutnya fonem X, alofonnya yaitu KH, grafemnya juga KH. Contoh, jika terdapat di awal misalnya kata khas, jika terdapat di tengah misalnya kata akhir, dan jika terdapat di akhir misalnya kata tarik. Selanjutnya fonem H, alofonnya H, grafemnya juga tetap H. Contohnya jika terdapat di awal yaitu kata habis, jika terdapat di tengah yaitu kata bahu, dan jika terdapat di akhir yaitu kata sudah. Kemudian selanjutnya fonem hamzah yang biasa dilambangkan dengan tanda tanya. Alofonnya yaitu seperti tanda tanya. Contohnya jika terdapat di awal itu tidak ada, jika terdapat di tengah misalnya kata nikmat dan saat, kemudian jika terdapat di akhir misalnya kata bapak. Kemudian yang ketiga fonem diftong. Nah, yang pertama itu fonem AW, grafemnya itu AU. Contoh, jika pada awal kata misalnya aula, di tengah itu sepertinya tidak ada, kemudian di akhir itu misalnya kata pulau. Selanjutnya fonem AY, grafemnya AI. Contoh, jika terdapat di akhir misalnya itu kata landai. Selanjutnya fonem OI, grafemnya OI. Contoh jika terdapat di akhir misalnya kata sekoi. Kemudian selanjutnya itu fonem E, grafemnya EI. Contoh jika terdapat di akhir misalnya kata survei. Kemudian selanjutnya itu fonem. Nah, fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis antara dua garis miring seperti yang terdapat di slide. Jadi dalam bahasa Indonesia, fonem P dan fonem B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonem yang pertama pola, kemudian yang kedua parang, dan yang ketiga beras. Nah, fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal bila berada pada awal kata atau suku kata. Fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola misalnya, fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi. Nah, berikutnya itu alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku seperti yang terlihat pada slide. Kalau fonem P yang lepas kita tandai dengan seperti yang ada pada slide, sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P memiliki dua alofon, yakni P biasa dan P dengan tanda petik 1 di atasnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai penerapan ejaan bahasa Indonesia 2020 karya Widya Fitriyantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa.
Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Kemudian yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah. Kemudian yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pembantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai grafemik, di mana kita sudah membahas mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Kemudian kita juga membahas apa itu fonem, apa itu alofon, dan apa itu ejaan. Baik, saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.